Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Teka-teki tentang nasib kepartean Gibran pasca ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 mendatang akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut bahwa Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Ia menyatakan jika ada kader PDIP yang ternyata dicalonkan oleh partai lain, maka otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap. Hasto pun menyebut bahwa Gibran sendiri sudah pamit. Sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit. Begitu kata Hasto. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa pamitnya Gibran sudah diterima oleh pihak PDIP. Memang sudah selayaknya Gibran keluar dari PDIP. Ini bukan semata karena etika politik yang mengharuskan dia keluar dari PDIP karena sudah dicalonkan oleh partai lain, namun juga demi kondusivitas hubungan internal partai. Kan gak enak juga kalau anak-anak PDIP mau bahas strategi pemenangan Ganjar Mahfud, tapi Gibran belum keluar dari partai. Nanti jadi kikuk dan rikuh-rikuhan, Pak ya. Kasihan nanti para ketua DPP jadi harus bikin grup WhatsApp baru yang nggak ada Gibrannya kalau mau bahas soal Pilpres. Apalagi kalau pas rapat bareng terus ada orang PDIP yang keceplosan ngomong jelek soal Gibran tapi nggak nyadar kalau Gibran masih ada di sana. Nanti jadi harus ada temennya yang ngingetin sambil pura-pura batuk. Ada Gibran, ada Gibran. Kan jadi nggak enak ya. Lagi pula dengan popularitas dan modal politik seperti sekarang ini, Gibran memang sudah nggak perlu lagi terikat dengan PDIP. Hitung-hitung biar nggak dicengin sama Megawati. Duh, Mas Gibran kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Seperti yang dulu pernah dirasakan sama bapaknya ya. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Sekelas Gibran mungkin bisa bikin partai sendiri. Nanti dia bisa jadi ketua umumnya. Wong adiknya saja bisa jadi ketum, masa dirinya nggak bisa. Nanti bisa bikin partai lemah teles atau disingkat PLT. Atau bisa juga bikin partai matur suwun disingkat PMS. Ini akan makin dahsyat kalau ternyata nanti otak-atik gatuk para analis politik yang mengatakan kalau Prabowo terpilih jadi presiden, Jokowi bisa pindah ke Gerindra dan jadi ketua umum menggantikan Prabowo. Benar-benar terjadi ya. Jelas bakal sangar. Satu keluarga ketua umum semua. Apa nggak dahsyat, bos? Netizen dibuat heboh dengan berita tentang keripik pisang narkoba yang baru-baru ini berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri dan Polda DIY. Mereka berhasil mengungkap rumah produksi narkoba cairan Happy Water dan keripik pisang narkoba di dua lokasi di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Wakapolda DIY Brigjen R. Slamet Santoso mengatakan pihaknya berhasil menggerebek rumah produksi keripik narkoba yang menggunakan campuran amfetamin dan sabu. Ia menjelaskan bahwa keripik pisang tersebut bisa menghasilkan efek hilang kesadaran atau fly. Dari penggerebekan tersebut, polisi kemudian berhasil membuka jaringan peredaran keripik pisang campur narkoba yang ternyata diproduksi di beberapa daerah. Polisi menyita barang bukti 426 bungkus keripik narkoba berbagai ukuran, 2022 botol Happy Water narkoba, serta 10 kg bahan baku narkoba dari 3 rumah produksi di Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah, Potorono, Banguntapan, Bantul, dan Baturno, Banguntapan, Bantul. Polda DIY dalam konferensi persnya menyebut bahwa keripik pisang itu mampu membuat penggunanya mengalami euforia berlebih seperti bahagia maupun meningkatkan mood. Keripik pisang tersebut dijual secara online. Modus produk narkoba makin egaliter dan beragam. Sebelumnya sempat ada narkoba yang dicampur dalam minuman kemasan. Lalu ada sabu yang dikemas dalam bentuk cake atau roti tar. Sekarang hadir inovasi narkoba dalam bentuk keripik pisang. Inilah bukti bahwa dunia narkoba mulai hadir dalam iklim yang lebih agraris. Ekosistem narkoba makin merakyat, makin turba, makin dekat dengan kelompok tani. Bahkan salah satu tempat produksinya yang ikut kena gerbek adalah Kaliangkrik, sebuah daerah di lereng Sumbing yang sudah barang tentu sangat agraris. Sebagai putra daerah Kaliangkrik, saya jadi bingung ya, harus sedih apa malah harus bersuka cita. Tapi yang jelas kehadiran narkoba dalam bentuk keripik pisang ini adalah sinyal kuat bahwa makanan-makanan tradisional pun bisa masuk dalam ekosistem narkotika. Sekarang keripik pisang, besok bisa jadi produk-produk narkoba seperti sabu dan amfetamin akan dicampur dalam makanan tradisional seperti selondok, sagon, putil, lemet, lenteng, untir-untir, jada, wajik, kelici, sampai enting-enting. Ini tentu harus diwaspadai oleh BNN, sebab kalau tidak maka dampaknya akan sangat serius. Bukan mustahil di masa depan akan muncul produk selondok
selondok dengan merek Selondok 420 yang dipasarkan menggunakan slogan yang sangat provokatif. Renyah selondoknya, liut efeknya. Sabu atau ganja yang sebelumnya diedarkan oleh kartel di diskotik dan tempat-tempat hiburan malam perlahan mulai diedarkan melalui gapoktan, kios pupuk, dan selepan-selepan. Narkobanya pun bisa dijual paketan. Beli sabu sprempi, bonus katul sekilo, dan gabah kering 1 kintal. Apa nggak dahsyat? Oke, untuk berita selanjutnya kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya masih Mas Anton Jaran yang sekarang berubah nama jadi Anton Fighter ya. Karena kami juga belum menghadirkan kembali Mas Pride karena Mas Pride sekarang kami ya sudah mati. Kami masih mencari penggantinya ya. Mas Anto. Kok Mas Anto? Ya bener Mas apa yang tadi? Lupa. Anton ya, Anton Jaran ya. Mas Anton Jaran. Anton Fighter lah sekarang atau Anton Gento gitu aja ya. Ini usai tentang guru berkelahi siswa SMA di Barito Selatan dikeluarkan dari sekolah. Ini murid zaman sekarang nih kelakuannya seperti ini Mas. Gimana menurut panjenengan? Sangat disayangkan ya Mas Agus. Jadi guru yang seharusnya dihormati malah diajak berkelahi itu kayaknya di luar nurul ya. Iya. Dan apa ya? Menang juga bingung kalau misalnya gurunya ngeladenin tapi juga kalah juga gimana kan nggak pantas juga kan untuk di ini. Dan benar sih gurunya nggak ngeladenin Mas. Menurutku dan sekolahnya juga benar dengan mengeluarkan siswa itu karena harus kalau dipertahankan mungkin akan diajak berantem semua itu satu sekolah. Sekarang guru besok kepala sekolah, ibu kantin ya kan, ketua yayasan, ngerembet nanti sampai presiden Pak. Jokowi dijak gelut, dijak senggel, wah itu kan repot ya. Bahaya. Dia pasti siswanya ini pasti nggak nonton Dilan Pak. Dilan itu kan gebek gurune ditokke ya kan dikeluarkan. Lah Dilan masih mending keluar tapi oleh Milea ya kan. Lah kalau ini kan tadi saya juga lihat videonya rupanya juga tidak setampan Dilan Pak. Tidak setampan Dilan. Kasihan banget. Motornya juga bukan Eric King kan? Bukan ranking dan bukan panglima tempur juga. Makanya ini kasihan banget nih. Kasihan nasibnya lah ya. SMA wis gelutan gitu loh. Mbok ya kayak kita kan zikir, tilawatil Quran, ya kan ngaji. Ini kok malah menantang guru berkelahi. Kalau zaman kita dulu ya, kalau kita dimarahin sama guru aja, kita lapor sama orang tua. Wah, kita ditambah diajar sama orang tua ya kan. Jadi pakai sapu. Sapu masih mending Pak. Kalau pakai gear ini loh, ya kan? Kan biasanya ada orang tua yang mentalnya itu Sparta. Gitu ya. Sparta biasanya. Sering ada tuh Pak, ya kan? Wah, nek anaknya urung lengser ngene iki. Belum berhenti ngajar Pak. Kalau sekarang mungkin sudah susah lagi. Dan masalahnya sepele, cuma ditegur karena pakaiannya nggak rapi. Wah, pakaiannya nggak rapi. Emang susah ini ya. Jadi dan memang aneh Mas Agus ngajak berantem guru. Ya viral gitu. Cuma kan viralnya buruk ya konotasinya. Mending ngajak berantem tuh kayak mungkin sosok seperti siapa namanya yang di Twitter yang sering berantem Jeffrey Nicole. Wah, itu malah karuan bisa membuktikan bahwa Jawir itu tidak selemah itu ya kan. Jawir tidak selemah. Ini bukan Jawir ya, ini Barito Selatan loh. Oh iya. Jeffrey Nicole memang kadang perlu siswa-siswa seperti ini Pak. Atau kita sarankan buat Jeffrey Nicole biar jadi guru BK di sini. Iya, kalau ada yang nantang langsung dihalau. Gitu ya. Dia kan ring. Mas Jeffrey, tolong ini lowongan yang bagus. Benar. Mas Jeffrey suruh daftar PNS mau gak ya? Boleh. Siapa tahu mau. Tapi yang jelas semoga di masa depan siswa-siswa yang ya saya yakin dia sebenarnya tidak jauh berkelahi lah ya. Cuma ya menang gertak wae. Kalau dijak gelutunan biasanya kalah Pak, Semoga di masa depan tidak ada siswa-siswa seperti ini. Ya adanya kalau bisa ya siswa-siswa kayak kita itu tadi ya tilawatil, ikut rohis Pak ya kan. Saya itu Pak ya kalau diajak berkelahi dikit aja itu saya tahu kalau saya akan menang tapi ya memang ya rendah diri ya, rendah hati. Big power kan, big responsibility. Aku nek gelut ki ya wani, Pak. Ya kan nek ngene silat ki ya iso. Tapi kan ya kita tahu, saya tidak ingin keluar sekolah. Ya makanya semoga siswa ini ya mendapat pelajaran yang berharga dan tidak ditiru oleh siswa-siswa yang lainnya. Kalau gitu berantem mending daftar taekwondo. Siap, Muay Thai. Siap gitu. Oke, terima kasih Mas Anton Jaran atas komentarnya yang sangat bermutu. Semoga siswa ini segera sadar. Pemirsa, barusan ini obrolan saya bersama Mas Anton Jaran sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Iki jare ini siswane saiki dadi ngono Pak. Pak ogah Pak krungu Pak. Nek udah sing rangkei kampleng. Yes.